ya Mafia Bola Polri akan memberikan update ya, penanganan kasus praktek pengaturan skor atau match fixing yang terjadi pada pertandingan antara klub Y dan klub X pada kompetisi Liga 2 sesuai dengan laporan yang kami terima pada bulan Juli tahun 2023 ya dari SR. Di sini perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu Satgas Anti Mafia Bola Polri telah menetapkan 6 tersangka ya. Telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus pengaturan skor atau match fixing pada pertandingan antara klub X dan klub Y, di mana salah satu tersangka atas nama AS ya, salah satu tersangka sama AS telah kami masukkan DPO atau terbitkan daftar pencarian orang. Selanjutnya untuk perkembangan hasil penyidikan sampai saat ini ya, perlu kami sampaikan bahwa dari pengembangan perkara dan pemeriksaan saksi-saksi tambahan pada minggu lalu telah dilakukan gelar perkara dan menetapkan 2 orang tersangka kembali. Ya, kami telah menetapkan lagi 2 orang tersangka yang berperan sebagai pemberi suap. Ya, 2 orang tersangka yang berperan sebagai pemberi suap atas nama tersangka VW dan DR. Untuk kedua tersangka ini dijerat ya, kami terapkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 5 tahun. Ya, dan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Adapun motif tersangka DR melakukan penyuapan adalah untuk memenangkan klub Y agar dapat masuk atau maju ke Liga 1. Nah, selanjutnya kami sampaikan juga bahwa VW merupakan ex pemilik salah satu klub sepak bola yang berperan aktif sebagai pelobi wasit. Ya, jadi peran FW ini adalah berperan aktif sebagai pelobi wasit. Dan PW sendiri melakukan lobi dan meminta kepada perangkat wasit untuk memenangkan klub Y dengan memberikan janji akan memberikan sesuatu. Ya, akan memberikan sesuatu. Nah, sedangkan untuk tersangka DR, dia merupakan salah satu pengurus dari klub Y pada saat itu. Ya, dia pengurus klub Y pada saat itu. Dan DR berperan sebagai penyandang dana. Jelas ya, DR berperan sebagai penyandang dana. Yang dana tersebut ya akan diserahkan ke PW untuk mengatur dan memenangkan pertandingan bagi klub Y. Adapun dalam proses penyidikan ini kami sudah melakukan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dan juga alat bukti yang sudah oleh penyidik antara lain yang pertama transaksi sebanyak 19 orang ya. Yang kedua keterangan ahli sebanyak 6 orang, saksi ahli ada 6 orang, dan yang ketiga barang bukti antara lain ada rekening koran bukti transfer dan juga bukti-bukti lainnya. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa penanganan kasus pengaturan skor atau match fixing yang sedang kami tangani ini menjadi entry point ya, menjadi entry point untuk pengembangan dan menemukan praktek match fixing pada pertandingan-pertandingan selanjutnya, baik pada pertandingan yang sedang berjalan ya, ataupun pertandingan yang akan berjalan pada kompetisi persepak-bolaan di Indonesia. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, silakan, tapi 2 saja. Oke, Masnya? Tidak Pak, dari jawaban Bapak tadi menyebut bahwa suap untuk menaikkan dari Liga 1 sampai Liga 2 ke Liga 1. Nah, apakah benar-benar klub Y itu
kemudian bisa naik ke Liga 1, Pak? Ya, dalam beberapa pertandingan memang klubnya ini menang. Ya, dari setiap pertandingan klubnya ini menang, kecuali satu dan naik, ya, naik untuk ke Liga 1. Kalau nggak salah dari 8 itu satu yang kalah. Ya, tapi dari 7 itu menang semuanya. Sekarang masih di Liga 1, Pak, atau bagaimana posisi klubnya? Saat ini di 2023 ya, masih Liga 1. Jadi perlu rekan ketahui, dari 2018 sampai 2023, berarti ada pertandingan kan? Namun kan di tahun 2020 sampai 2021 akhir ya mungkin ya, itu kan kita tidak ada pertandingan. Kita pada saat itu sedang ada COVID, betul nggak? Nah, jadi mulai lagi di 2021 akhir sampai saat ini. Demikian ya. Ya, satu lagi. Ya. Ya, modus operandinya itu menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, imbalan ya kepada para wasit agar bisa memenangkan salah satu klub yang dipesannya. Nah, ini nanti tersangka sudah kita tetapkan dan minggu depan kita akan periksa. Ya, mungkin nanti dari hasil pengembangan pemeriksaan kita akan sampaikan kembali ke media seperti apa nanti ke depannya. Oke? Sampai saat ini yang tersangka ya, katakan ya. Ya, sampai saat ini terdata kurang lebih sekitar 800 juta ya. Ada, kurang lebih ya, 800 juta. Ya, kalau pengakuan mungkin bisa 1 miliar lebih, tapi kan yang terdata saya fakta yang kita dapat ada 800 juta. Saya rasa itu ya, rekan-rekannya. Nanti perkembangan lebih lanjut. Ini masih kita dalami dan pendanaan dananya kan sudah kita tersangka. Nanti kita akan tarik ke atas lagi. Ya, kita akan kembangkan di proses penyidikan selanjutnya. Demikian, terima kasih Mas ya. Oke, ada lagi? Soal MCS boleh Pak? Soal musyawarah organisasi. Nanti ya, ini bola dulu. Pak, ada lagi? Terjadinya di tahun berapa Pak? Karena kan pada musim lalu kan nggak ada sistem ini Pak, degradasi itu Pak. Ya. Nah, jadi nggak ada sistem promosi dan degradasi di musim lalu Pak. Nah, itu terjadinya di tahun berapa Pak? Ini kan terjadi di tahun 2018. Pelaporan yang dari SR yang kita terima adalah bulan Juli tahun 2023. Nah, di 2019 itu kan sudah kita dalami. Di 2020, 21 dan 21 akhir itu kan tidak ada pertandingan. Betul kan? Nah, itu. Jadi 2018 bahkan kita akan lihat ke belakang dan lihat ke depan seperti apa. Oke. Cukup ya. Saja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.